sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast One Day, One Innovation sudah kedatangan seorang camat inovatif nih. Beliau termasuk inovator Sumatera Selatan tahun 2021. Nah, langsung saja ya kita sapa narasumber kita dengan Bapak Hendra Anggara SSTP. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah Bu Santi, sehat. Baik, tentunya tetap menjaga kesehatan ya Pak ya? Luar biasa, pasti Luar di tengah biasa. pandemi ini. Baik Bapak, ini Bapak adalah camat dari Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir ya Pak ya? Iya, betul. Oke nih Pak, judul inovasi Bapak camat kita nih, penataan dan penintegrasian tanah melalui aplikasi Siberuk. Apa itu ya aplikasi Siberuk? Nanti langsung saja kita tanyakan langsung nih dengan Pak Camat kita. Bapak boleh dijelaskan tidak nih Pak, latar belakang dari aplikasi Siberuk ini apa sih Pak? Iya, terima kasih Bu Santi. Tentu kami diberikan amanat tugas oleh pimpinan kami, Bapak Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Haji Iskandar SE. Di tahun 2020 itu tanggal 31 Desember diberikan amanah menjadi camat Lempuing Jaya. Di situ ketika kami mulai bekerja awal, kami langsung dihadapkan dengan polemik permasalahan. Yang paling banyak permasalahan saat itu adalah konflik pertanahan atau agraria. Itu karena luas wilayah Kecamatan Lempuing Jaya itu 503,80 km itu sangat menjanjikan Bu Santi. Sangat menjanjikan untuk lahan pertanian, perkebunan. Di sini lahir wilayah kawasan untuk perkebunan perusahaan-perusahaan besar. Ada 4 perusahaan besar yang ada di lokasi kita, Kecamatan Lempuing Jaya. Artinya sangat menjanjikan sekali lokasi di situ. Kemudian pertanian kita itu penompang pertama yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk swasembada pangan. Oke, sudah swasembada pangan, sudah surplus pertaniannya. Salah satu penunjang utamanya adalah Kecamatan Lempuing Jaya. Yang menarik lagi, di Kecamatan Lempuing Jaya ini di tengah-tengah jantung Kecamatan Lempuing Jaya itu ada kawasan hutan, Bu Santi. Kawasan hutan Sialang namanya, register 10. Hutan produksi tetap yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi masyarakat sebenarnya tidak boleh mengolah di situ. Tapi kenyataannya sekarang lokasi itu sudah penuh terisi oleh masyarakat. Disinilah latar belakang terjadi banyak konflik pertanahan. Utamanya adalah tentang banyaknya surat tanah sebagai dasar alas hak yang ganda. Yang diterbitkan memang menjadi kewenangan dari kepala desa dan camat. Nah, latar belakang itulah sebenarnya lahirnya inovasi ini, Bu Santi. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh nih Pak, mungkin sahabat inovasi di rumah penasaran Pak. Iya. Siberuk ini apakah Apa sih? singkatan nih Pak? Iya. Boleh jelaskan? Terima kasih Bu Santi. Jadi Siberuk ini sebenarnya akronim. Akronim dari Sistem Informasi Tanah Terpadu berbasis register dan ukuran koordinat. Jadi kata kuncinya register dan ukuran koordinat. Ini jadi unik terhadap aplikasi ini. Kenapa sih sekarang namanya kok begitu konotasinya negatif? Sebenarnya kita sedang membranding image. Membranding image ibu kota Kecamatan Lempuing Jaya itu adalah Lubuk Siberuk. Selama ini orang tahunya Lubuk Siberuk itu tempat berkumpulnya, kami mohon maaf ya tanda kutip, binatang yang namanya kera gitu loh, beruk gitu kan. Ternyata kami pun baru tahu Bu Santi ketika kami bertugas ke Kecamatan Lempuing Jaya. Ternyata Siberuk itu nama ikan asli di Sungai Lempuing. Nama ikan asli di Sungai Lempuing yang sekarang mulai punah. Tapi kalau kondisi air yang memang sudah surut, ikan itu masih kita temukan, Lubuk Siberuk itu. Maka logo dari aplikasi ini ikan. Itu asli seluit dari ikan Siberuk itu. Nah, jadi orang bertanya pasti kan, loh namanya Siberuk kok logonya ikan. Nah, ini sebenarnya kita sedang branding image agar masyarakat tahu bahwa ternyata
Lubuk Seberu itu sebenarnya adalah nama sebuah ikan asli di Sungai Lempuing yang sekarang mulai punah, akan kita coba lestarikan. Itu sebenarnya Lubuk Seberu yang menjadi ikon kita, jadi Situ Beruk. Seperti itu, Bu Santi. Ini kalau dari aplikasi Situ Beruk sendiri cara kerjanya seperti apa nih, Pak? Ya, jadi aplikasi Situ Beruk ini sebenarnya kalau tata aturan tentu kewenangan terhadap penerbitan surat pengakuan hak atas tanah. Jadi se-Indonesia ini setiap kecamatan pasti punya kewenangan yang sama sebagai dasar. Kalau di Kabupaten Komering Ilir kita ada Perda Peraturan Daerah nomor 23 tahun 2017 tentang pedoman penata usahaan tanah. Kemudian ada Perbub juga 670 tahun 2014 juga tentang penata usahaan tanah. Nah, cara kerjanya memang kita punya kewenangan untuk menerbitkan dan sah secara hukum. Namun kondisi inilah yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum tertentu sehingga yang saya sampaikan di awal tadi jadi latar belakang tadi, Bu Santi. Terjadi banyak konflik pertanahan. Satu objek tanah tapi surat tanahnya atau alas haknya ini bisa sampai 5. Inilah dasar terjadinya konflik pertanahan. Saya yakin se-Indonesia akan mengalami yang sama kondisi ini. Oke, Bu Santi, kami juga langsung jelaskan bahwa produk ini tentang apa sih hasil produk dari aplikasi Situ Beruk kita. Dulu sebelum ada aplikasi Situ Beruk kita, produk yang dihasilkan untuk SPHT ini seperti ini, manual, biasa saja, mudah digandakan orang siapa saja, mudah dipalsukan oleh orang siapa saja. Tapi produk sekarang semua by system. Ini produk baru kita, hasil produk baru kita melalui aplikasi Situ Beruk di sini. Apa sih keunikannya? Tadi sempat ditanyakan apa sih keunikannya? Keunikannya adalah dari aplikasi ini kami punya kode QR satu di sini. Kemudian kami ada nomor register secara unik. Ini dengan register ini kami sudah tahu ini produk dibuat di tahun berapa, di bulan berapa, di mana. Ini ketahuan ini. Hanya kami yang tahu produk ini. Ini menuju ke keabsahan dan keasliannya. Sekarang saya sedikit jelaskan nih Bu Santi, bagaimana cara kerja aplikasi ini dengan produk ini. Ini sih produk yang ada dari aplikasi Situ Beruk kita. Ini produk nih, salah satu surat pengakuan hak atas tanah SPHT atas nama Pak Sutarno, desanya Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung Jaya yang sudah mengajukan dengan aplikasi. Sekarang kita coba bagaimana sih kita menggunakannya dengan aplikasi. Cukup download di Play Store. Kami kebetulan HP kami sudah download nih. Play Store Situ Beruk sudah muncul langsung. Kita coba uji dengan kode QR atau scan QR-nya. Nih produknya, kemudian ini aplikasinya. Coba kita masukkan kode QR-nya. Ya. Maka dia masuk langsung ke akses peta. Peta ini sudah peta JIS. Nah, ini peta biasa gitu. Produknya bertanda merah ini. Ini tanah terhadap objek tanah ini. Benar enggak? Nanti kita coba cek dengan citra satelitnya. Ini terhadap objek yang merah inilah terhadap objek tanah yang sudah masuk ke dalam aplikasi Situ Beruk ini. Sekarang kita memastikan apakah aplikasi ini sesuai dengan data manual dengan di aplikasi. Silahkan kita cek di data. Tadi tanahnya atas nama Pak Sutarno, Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung Jaya. Coba kita cek di sini. Nomornya ada, namanya Pak Sutarno, pekerjaan petani, tempat tanggal lahirnya, KTP-nya, sampai pada ukuran, kemudian sejarah suratnya atau asal-usulnya semua terdata di dalam aplikasi ini. Betapa mudah melihat dengan aplikasi Situ Beruk ini. Kemudian juga ini nomor register yang unik SPHT-nya. Cukup dicek dan dimasukkan. Berapa tuh contohnya? 2202 000 8 1220. Coba kita cek. Ternyata benar. Nomor registernya juga masuk. Ini benar terhadap objek sama yang sama. Benar tidak namanya Pak Sutarno? Benar namanya Pak Sutarno. Inilah objek itu, Bu. Jadi terintegrasi manual dan secara digital. Kemudian juga dalam aplikasi ini sudah kita siapkan juga peta. Peta map. Kita bisa saksikan juga di peta map ini produk-produk yang sudah ada di dalam aplikasi Situ Beruk atau masyarakat yang sudah mengajukan Situ Beruk semua terdata dengan jelas. Saya pikir ini sekilas informasi, nanti secara jelas mungkin bisa juga dikunjungi website kami juga ada juga Bu ini tentang aplikasi Situ Beruk ini. Oke, jadi kira-kira yang ada data apa saja nih Pak yang ada di aplikasi tadi? Jadi Bu Santi, memang aplikasi kita ini, aplikasi Situ Beruk ini mengintegrasikan bahwa segala proses
pelayanan ini termasuk dari pelayanan publik yang menjadi tugas pokok juga kami selaku camat di bidang pemerintahan. Jadi memang di aplikasi ini selama ini, sebelum ini, masyarakat mengajukan siapa saja boleh dengan membuat secara manual, kemudian kita dilakukan pengesahan. Nah, dengan pola yang sekarang yang sudah kita lakukan saat ini, sistem yang kita bangun adalah sistem digitalisasi. Sekarang eranya sudah era digital. Masyarakat sampai pelosok pedalaman sudah mainnya digital semua. Betul. Nah, kita manfaatkan peluang ini, Bu Santi. Jadi sistem inilah yang membangun. Pemerintah desa mengajukan permohonan saat ini untuk pengesahan terhadap surat pengakuan hak atas tanah masyarakat yang ada di desa, semua melalui sistem aplikasi. Jadi aplikasi ini tidak hanya ada di kantor Kecamatan Lempung Jaya, tapi terintegrasi. Kami ada 16 desa, 16 desa ini semua terintegrasi. Ada di 16 desa. Jadi sistem permohonannya masuk dari desa, semuanya sistem. Mengajukan sampai ke kantor kecamatan, semuanya lewat sistem. Tidak ada lagi kita manual bawa ke kantor, masyarakat, sudah ada di dalam sistem semua. Nanti di sistem pun kita pakai manajemen pengaman. Ada kewenangan hak akses. Nah, ada kewenangan hak akses ini, yang menjadi kewenangan hak akses pertama adalah tentu kasih pemerintahan. Kalau rekan-rekan yang di kecamatan pasti tahu dan fungsi ini. Kemudian camat. Jadi sistemnya semua ada di dalam. Produk ini tidak bisa digandakan, semua ada di dalam. Oke, ini luar biasa sekali sahabat inovasi. Jadi kalau misalnya saya nih Pak sebagai pemohon sertifikat ya Pak ya, untuk sertifikat SPHT. SPHT ini, apakah saya juga bisa nih melihat sudah sampai mana nih prosesnya saya? Betul sekali. Sudah bisa ya Jadi Pak ya? kita bangun juga itu, Bu. Jadi dalam sistem ini kita juga ketika masyarakat atau ibu mengajukan permohonan pembuatan SPHT di wilayah kerja kami Kecamatan Lempung Jaya, ibu akan kami beri hak akses. Hak akses untuk memantau proses pelayanan yang dia ajukan itu sampai di mana. Ini banyak nih oknum kadang-kadang ya memanfaatkan peluangan terhadap objek pelayanan yang dimohonkan ini, karena ini juga berbicara dana juga di sini karena diatur perda juga kan. Ini dia bisa akses. Sebenarnya surat ini sekarang sampai di mana? Kita buat SOP. Berapa lama harus di desa? Berapa lama harus di kantor kecamatan? Berapa lama tim harus turun ke lapangan? Berapa lama harus ngolah data? Sampai berapa lama masyarakat harus menerima terhadap pelayanan yang dia mohon ini. Nanti ketahuan dari situ. Dia bisa akses, oh ternyata macetnya ada di Kades ini kan gitu kan. Atau macetnya di kasih pemerintahan, ada apa? Nah seperti itu. Jadi kita sebenarnya sedang membuka ini keterbukaan informasi publik masyarakat agar lebih percaya terhadap pemerintah. Tujuan kita pada posisi yang seperti itu, Bu Santi. Kalau boleh saya tahu Pak nih, apakah ada nih Pak dari camat-camat lain yang mau mereplikasikan? Karena kan kalau kita lihat nih sangat luar biasa ya Pak, menghemat waktu, menghemat tenaga, bahkan juga bisa menghemat keuangan ya Pak, karena kan kita tidak sibuk kesana kemari ya Pak, tentunya membuang biaya ya Pak ya. Bagaimana ini Pak? Ya, terima kasih Bu Santi. Memang aplikasi kita ini saya bisa memastikan bahwa belum ada di Indonesia. Baru kita terbitkan atau kita jadi ide utama kita yang ada di Kecamatan Lempung Jaya. Memang betul yang disampaikan Bu Santi tadi, khususnya rekan-rekan saya di beberapa provinsi yang memang kebetulan satu sekolah dulu dan saat ini dengan jabatan yang sama camat gitu kan, menghadapi permasalahan yang sama juga. Masalah pertanahan, konflik pertanahan agraria akibat adanya surat ganda. Jadi kalau batasan sampai terakhir ini ada 3 provinsi teman saya dari Kalimantan Selatan, kemudian dari Sulawesi dan dari Aceh. Mereka coba mengadopsi, saya pastikan bahwa silahkan saya membuka ruang, tidak dengan hak paten yang harus dengan syarat-syarat khusus, karena ini harapan saya bisa bermanfaat bagi semua wilayah dan nanti ke depan menuntaskan mengenai permasalahan pertanahan yang saat ini menjadi momok yang sangat besar bagi pemerintah kecamatan yang ada di Indonesia. Seperti itu Santi. Oke nih Pak Camat, kita selain inovatif juga baik hati ya sahabat inovasi. Baik nih Pak, selain manfaat-manfaat yang kita sebutkan tadi, ada lagi nih Pak manfaat yang mungkin yang belum kita share ke sahabat inovasi nih Pak. Betul sekali Bu Santi ya. Aplikasi ini mudah-mudahan sebagai salah satu jawaban saya sampaikan. Sampai saat ini tentu konflik pertanahan ini menjadi momok yang sangat luar biasa sekali, bahkan Pak Presiden langsung kan untuk habis itu mafia tanah. Terakhir saya lihat di perkembangan
media informasi bahwa dari pihak kejaksaan itu langsung membentuk satu bidang khusus tentang mafia tanah. Jadi konflik. Salah satu dasarnya adalah mengenai gandanya surat tanah. Manfaat utama, pertama tentu banyak sekali yang akan menerima manfaat dari aplikasi kami ini. Pertama, tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kecamatan itu sendiri. Pemerintah pusat, apa sih gunanya aplikasi ini? Sekarang kita sedang semangat-semangatnya membangun. Ya. Di lokasi kami, khususnya Kecamatan Lempung Jaya, merupakan satu akses yang dibangun strategis nasional, proyek strategis nasional. Itu tol lewat di kami Bu Santi. Satu. Kemudian saat ini juga kita sedang dikembangkan sebagai akses proyek strategis yang ke depan akan dikembangkan yang disebut dengan Lempung Raya. Itu berapa kali itu kita ini itu langsung dari Kementerian ATR. Salah satunya pintu masuk pintu tol itu ada di Kecamatan Lempung Jaya. Satu seperti itu. Artinya apa? Dengan data yang kami punya ini, dengan surat pengakuan hak atas tanah yang kami punya, masyarakat ini dengan dasar yang jelas. Artinya apa? Pemerintah ketika mengganti rugi terhadap objek ini, kemudian merencanakan perencanaan, menata ruang, itu sangat mudah sekali. Karena datanya jelas, kalau dalam sistem aplikasi ini kami bisa pantau. Seperti itu. Kemudian bagi eksternal kita, ada instansi vertikal, Badan Pertanahan Nasional. Ini objek yang paling sangat mendukung bagi mereka sebenarnya, Badan Pertanahan Nasional. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena untuk penerbitan SHM, surat hak milik yang memang hak terkuat, yang surat tanah yang paling tinggi itu SHM. Untuk memperoleh itu harus ada alas hak namanya Bu Santi. Alas haknya itu kadang-kadang pelayanannya agak lama. Saya lihat itu SOP-nya kalau memperoleh SHM itu sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan itu SOP-nya. Karena apa? Karena harus meneliti dokumen, memastikan objek ini tidak bermasalah, kan seperti itu. Baru bisa dimasukkan ke peningkatan ke SHM. Tapi kalau dengan SPHT kita ini yang sudah berbasis pakai aplikasi ini, mereka tidak perlu ragu lagi. Objeknya sudah berbasis register, tanahnya jelas, bisa diakses dengan pasti. Saya pikir ke depan kalau pelayanan untuk peningkatan SHM di Kecamatan Lempung Jaya 1 bulan itu sudah cukup lama bagi Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan SHM-nya karena dasarnya sangat jelas sekali. Itu salah satunya. Kemudian untuk bank-bank itu, saya sampaikan Bu Santi, ini menarik sekali gitu. Ketika kami luncurkan, kawan-kawan kita dari BUMN, bank-bank segala macam, biasalah masyarakat kita ini kan rajin Bu Santi. Rajin menyekolahkan, gitu kan. Termasuk surat-surat berharga disekolahkan biar pintar kan gitu kan. Betul. Nah, sebelumnya SPHT itu hanya pengajuan dengan SPHT dengan luasan 2 hektar, bank hanya mampu memberikan jaminan atau pinjaman itu 50 juta, itu maksimal. Maksimal itu pun dia mengecek ke kita, ke pemerintah kecamatan, ada benar nggak ini tanah ini punya masyarakat ini, gitu loh. Tapi ketika sekarang dengan aplikasi kita ini, bank-bank tinggal mengakses saja, download aplikasi Stubruk, kemudian dia masukkan itu register tanah yang ada, barcode yang ada, benar nggak nama si Anu, gitu loh. Benar nggak sesuai nama surat tanah ini? Dia nggak perlu lagi datang kita. Akhirnya sekarang sudah meningkat. Tidak lagi 50 juta. Luar biasa sekali. 100 juta sekarang diberi di bank-bank kita di wilayah Kecamatan Lempung Jaya apabila masyarakat mengajukan sebagai anggunan atau jaminan peminjaman bank. Seperti itu salah satu manfaatnya. Kemudian bagi kami sendiri, Bu Santi ini. Bagi kami sendiri tentu ini mempermudah. Mempermudah kami memantau terhadap pelayanan yang harus kami berikan. Bagi saya pimpinan tentu memantau. Banyak saja oknum-oknum ASN saya atau staf saya yang bermain di sini. Tapi dengan aplikasi ini tidak bisa lagi. Betul. Ya. Dan yang paling penting sebenarnya bagi kita, biasa kita, sistem pelayanan surat tanah kan dari tahun menahun menumpuk ini. Tidak boleh hilang, tidak boleh dihanguskan ini Bu Santi. Jadi kita harus banyak siapkan lemari-lemari untuk mengisi ini arsip. Dengan aplikasi Stubruk ini, kami tidak perlu lagi lemari, semua sudah terarsip secara digital Bu dalam aplikasi. Jadi kapanpun kita butuh, kita masuk ke register, ada di dalam situ. Jadi mau tahun keberapa, mau tahun berapa nanti siap di sini. Itu kalau untuk kita sendiri kantor. Kalau bagi masyarakat pasti yang pertama dia mendapatkan kepastian hukum Bu terhadap objek tanah dia. Ketika memperoleh objek tanah di situ jelas tuh, datanya jelas. Kemudian mempermudah masyarakat gitu loh. Tidak perlu dia harus lari ke sini, lari ke sana mengurus ini. Cukup dia memantau. Setelah aplikasi ini sudah berjalan permohonannya, dia cukup memantau saja.
Kemudian insya Allah kita lebih berbiaya hemat. Saya sampaikan begitu. Tidak harus terlalu banyak menghabiskan energi dan tenaga. Semua sudah digital. Betul. Nah ini memang beberapa manfaat yang saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan juga kita pemerintah. Seperti itu. Dan satu lagi, ini lokasi kita kawasan hutan tadi Bu ya. Saya ini cerita sedikit. Ketika saya di awal masuk ke kantor Camat Lempung Jaya selaku camat, saya dihadapkan ada 38 masyarakat dari Jawa dan Lampung Bu. Oh, Jawa, lintas provinsi. Mengadu ke kita, dia membeli surat tanah. Membeli surat tanah. Surat tanahnya ada gitu. Setelah kita cek ternyata di dalam kawasan hutan. Nah, karena dia tidak bisa ngecek tadi, dia tidak tahu ini. Nah, tapi kalau sistem aplikasi kita sudah terintegrasi. Kenapa saya bilang terintegrasi? Baik dengan kawasan hutan, kita coba-coba masyarakat kita mengajukan lokasinya di kawasan hutan, titik koordinat kita ambil, kemudian kita masukkan dalam aplikasi kita. Kalau dia di dalam kawasan hutan, otomatis langsung menolak. Ini berada di kawasan nih tanah, bukan tanah yang bebas seperti itu punya masyarakat. Kemudian punya perusahaan punya HGU namanya Bu. Coba-coba masyarakat di situ mengajukan tuh buat surat tanah di tanah HGU perusahaan. Ketika kita masukkan ke aplikasi ini, kita ambil titik koordinatnya, kita masukkan, langsung menolak. Kenapa? Dalam peta kita sudah ada. Ini berada di kawasan seperti itu. Jadi mudah-mudahan memang konflik pertanahan ke depan akan selesai dan tuntas. Moto kami cuma satu nanti, sejengkal tanah di Kecamatan Lempung Jaya terdata dengan jelas. Seperti itu. Ini luar biasa nih. Bagi warga Lempung Jaya nih punya Pak Camat yang sangat inovatif ya Pak ya. Semuanya pantas berbangga nih. Ini jadi semuanya sudah terdata. Jadi semuanya bisa mendapatkan manfaat ya Pak ya dari aplikasi ini. Baik dari masyarakat itu sendiri, dari segi pemerintahnya juga, lalu bahkan swasta juga. Pihak luar kita juga. Jadi selain pengamanan aset mereka juga, pengamanan juga bagi kita yang ingin jual beli tanah mungkin ya Pak, setelah dicek ternyata tanah tersebut tidak bisa disertifikatkan nggak? Karena sudah ada pemiliknya. Saya potong sebentar Bu Santi, satu unik lagi, saya katakan sekarang sudah banyak. Kalau masyarakat mau beli tanah di Lempung Jaya, tapi yang sudah masuk ke aplikasi ya, nggak perlu datang. Tidak perlu datang lihat tanah di Lempung Jaya. Cukup ambil, nanti kita contohin nih. Ada barcode-nya, ada titik koordinat, dia masuk saja download aplikasi, benar nggak di lokasinya. Kita sudah dengan citra satelit petanya. Itu satu keuntungan. Jadi tidak perlu lagi tuh harus datang yang dari Jawa dari mana melihat objek lokasi yang dijual. Itu tambahan aja Bu nanti. Cukup dengan aplikasi Situ Beruk ini ya Pak ya, semuanya ada di situ ya Pak. Ada di dalam. Baik nih Pak, mungkin terakhir harapan kedepannya nih Pak, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah seperti apa nih Pak? Oke, jadi harapan kita ke depan memang apabila aplikasi ini secara penuh masyarakat, karena tentu sebelum kami menerbitkan aplikasi ini sudah banyak produk-produk kita yang sudah keluar Bu nanti ya. Nah itu perlu kita integrasikan. Kita perlu masyarakat dengan kemauan, kami menunggu untuk diintegrasikan dalam aplikasi ini sehingga tanah-tanah mereka kita akan berikan kode register yang baru, kemudian barcode juga sehingga bisa masuk ke dalam aplikasi. Termasuk juga dari pihak luar, kami sudah beberapa kali berkoordinasi juga ke instansi vertikal kita. Masyarakat kita juga sudah banyak yang punya sertifikat secara langsung. Kami cukup meminta data saja sebenarnya. Data titik koordinatnya di mana sehingga bisa masuk juga ke dalam aplikasi. Artinya apa? Ke depan kalau semua data sudah masuk dalam satu sistem, kita enak sekali memantaunya gitu kan. Cukup ternyata tanah ini per jengkal ini sudah ada yang punya, sudah ada datanya. Nah, makanya kalau sudah terjadi ke depan ini harapan kita tentu tidak terjadi lagi akan terbit surat di tanah yang sama atau konflik pertanahan baik antara masyarakat sesama masyarakat atau masyarakat dengan perusahaan atau objek-objek tanah yang mohon maaf dikatakan bahwa objek tanah yang seharusnya tidak dimiliki oleh masyarakat. Contohnya mana? Kawasan hutan gitu kan seperti itu. Jadi harapan kami tentu kepada masyarakat silahkan, kami sudah coba berikan terobosan, manfaatkan, kita gunakan, mudah-mudahan dapat memberikan kenyamanan bagi kita semua, keamanan bagi kita semua, kepastian bagi kita semua terhadap objek tanah atau aset tanah yang kita punyai. Saya pikir demikian kalau untuk harapan kami ke depannya, termasuk juga kepada pemerintah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi jawaban terhadap konflik pertanahan yang ada di Indonesia secara umum, Bu Santi. Tidak hanya di wilayah kami, tapi ini bisa memberikan solusi yang jelas apabila ini sudah dilaksanakan secara serentak
di seluruh kecamatan di Indonesia, saya pikir datanya sangat jelas sekali. Konflik pertahanan akan mudah-mudahan udah grade-nya paling, saya pikir sangat tipis sekali lah persentasinya. Kalau sekarang sangat masih tinggi sekali. Itu Bu Santi. Baik nih Pak, untuk aplikasi yang luar biasa ini siapa saja nih Pak yang terlibat? Ya, jadi kalau berbicara yang terlibat, tentu dari proses awal sampai akhir, saya pasti tim kerja saya sampaikan. Staf-staf kami di kecamatan itu sebagai tim kerja kami. Kemudian juga kami tidak akan terbangun sendiri tanpa stakeholder eksternal kami. Ada Badan Pertanahan Nasional, kemudian ada Dinas Pertanahan juga di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian juga data-data dari kewenangan hak milik atas hak hutan produksi tetap tadi, kemudian juga kita perusahaan-perusahaan, karena mereka harus sukarela. Kami perlu data terhadap mana sih kewenangan HGU dia. Ini semua terlibat di dalam membangun aplikasi ini. Jadi alhamdulillah sudah kami lewati, walaupun memang beberapa tahapan yang belum clear terkait mengenai pengintegrasian aplikasi ini ke sistem yang lebih di atas. Saat ini kami baru sendiri. Nah itu jadi masalah sebenarnya. Baru membangun sendiri. Apabila ini Badan Pertanahan Nasional sudah membangun aplikasi, kami bisa mengintegrasikan. Atau ada aplikasi yang di bidang ini yang sama, kami juga akan mengintegrasikan. Saat ini kami berdiri sendiri aplikasi ini. Kemudian kami informasi pada kesempatan ini Bu Santi bahwa aplikasi ini tidak hanya berhenti dalam pelayanan bidang pertanahan saja. Saat ini kami sedang kembangkan di wilayah Kecamatan Lempung Jaya itu tentang internet desa dan desa digital. Jadi desa digital nanti akan terintegrasi dengan satu layanan aplikasi saja. Masyarakat kami tidak perlu lagi jauh-jauh meminta surat keterangan usaha, meminta surat keterangan waris, atau surat keterangan pengantar KTP, semuanya cukup melalui aplikasi sajalah saya bilang. Kan kita sudah era digital. Nanti akan kami antar, petugas kami akan mengantarkan pelayanan itu. Dia cukup mengajukan saja lewat digital yang ada. Ini rencana ke depan kita seperti itu Bu Santi. Oke Bu Santi, pada kesempatan ini juga kami tentu secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih. Hari ini sudah juga diundang di acara One Day One Innovation. Kemudian secara khusus juga saya sampaikan terima kasih beberapa hari yang lalu khususnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang sudah memberikan apresiasi juga. Tentu ini menjadi sebuah motivasi bagi kami. Inovasi kami ini menjadi salah satu inovasi terbaik di kategori Camat Inovatif dalam Anugerah Inovator Sumatera Selatan tahun 2021. Terkhusus juga pada kesempatan ini kami sampaikan sepenuhnya kepada Bapak Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Haji Iskandar SE, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Muhammad Ja'far Sodik, yang tentu memberikan kami dukungan, dorongan untuk terus berinovasi. Diberikan ruang yang begitu besar bagi kami, tentu ini ladang bagi kami semua untuk melakukan perbaikan ke depan. Mudah-mudahan yang kami lakukan ini bermanfaat bagi kami sendiri juga, kemudian bermanfaat secara umum bagi masyarakat, dan khususnya ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Saya pikir demikian, terima kasih Bu Santi. Benar-benar ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya, apalagi ini seperti yang Bapak bilang tadi, jika memang bisa diintegrasikan ke aplikasi pusat ya, tentunya tidak ada lagi itu yang namanya mafia tanah ya, akan hilang. Karena semuanya sudah terekod di sini, tidak adanya lagi penggandaan ya Pak ya, untuk sertifikat atau luas tanah yang sama tentunya ya Pak ya. Baik nih Bapak, ini terima kasih sekali sudah hadir dan berbagi inovasi di kami podcast One Day One Innovation. Tentunya kami tunggu nih Pak inovasi-inovasi yang berikutnya. Terima kasih. Untuk kita share nih ke sahabat-sahabat inovasi di rumah tentunya ya Pak. Baik, kalau begitu sahabat inovasi, kita jangan mau kalah nih, dengan Pak Camat saja bisa seinovatif ini nih. Jadi tentunya kita dimanapun kita berada bisa mengkreativitaskan apa saja, tentunya tidak harus yang wah terlebih dahulu ya. Bisa melihat dengan sekeliling kita kekurangannya nih apa sih. Dari masalah Bu Santi. Betul, dari masalah apa yang ada di sekeliling kita, mungkin yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dulu, keluarga. Ya mungkin untuk kedepannya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas ya Pak ya. Karena jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.